Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saat suatu bangsa ada dalam sebuah negara, dia tidak suka atas keberkahan negara itu, dia tidak suka atas kemaslahatan negara itu, maka apa yang dia inginkan sebetulnya? Jika ia menginginkan kerusakan bagi bangsa itu, menginginkan kerusakan bagi masyarakat di tempat tersebut, berarti ada benih-benih pengkhianatan dalam hatinya. Orang-orang Bani Qainuqa akhirnya dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya setelah 15 hari mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Madinah. Pengkhianat tidak berhak berada di satu tempat dengan orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa bermuajahah kembali, berbekal harapan mudah-mudahan aktivitas kita yang baru saja kita laksanakan Allah terima sebagai amalan salihan, amalan maqbulan, menjadi investasi di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah tidak hanya sekedar bawa komunitas, bawa manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah juga membawa sebuah konsep yang sempurna berkaitan dengan bagaimana membangun masyarakat yang ideal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tercatat mampu menerapkan kaidah-kaidah bagaimana membangun masyarakat yang ideal, bagaimana membangun masyarakat yang islami. Lebih jauh daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mendirikan daulah Islamiyah, mampu mendirikan sebuah negara Islam yang sangat kuat saat itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai aktivitas bagaimana penerapan masyarakat yang islami dengan memastikan religiusitas seseorang, dengan memastikan spiritualitas seseorang, sehingga siapapun yang ada di kota Madinah maka mereka harus menjadi orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah azza wa jalla. Hal ini kemudian bisa kita ambil ibrah dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, riwayat Ashabus Sunan. Imam Ibnu Majah meriwayatkan, Imam Nasai meriwayatkan, Imam Tirmidzi meriwayatkan, dan hadisnya sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada masyarakat kota Madinah agar sallu bil lail wan nasu niyam, agar senantiasa melaksanakan salat malam di saat manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Aktivitas salat malam, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, adalah aktivitas membangun kedekatan dengan Allah azza wa jalla. Dalam salat wajib saja, aktivitas sujud adalah aktivitas yang paling dekat antara hamba dengan sang Khalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat mekanisme yang lebih hebat ketimbang salat wajib, yang lebih dekat ketimbang salat wajib, yakni salat malam. Karena tidak semua orang yang bisa salat wajib kemudian mampu melaksanakan salat malam. Maka ini disampaikan oleh Al-Quran sebagai nafilah, sebagai tambahan bagi setiap muslim yang ingin mendapatkan predikat yang mulia di sisi Allah azza wa jalla, yakni aktivitas salat malam, membangun spiritualitas, membangun kedekatan dengan Allah azza wa jalla. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang kedua yang ingin Nabi bangun di kota Madinah adalah kota yang aman. Dan ini kemudian diambil daripada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, absus salam, tebarkanlah keselamatan. Bahwa kota Madinah harus menjadi kota yang aman. Orang-orangnya punya spiritualitas tinggi dan kotanya aman. Tidak hanya spiritualitas yang tinggi, tidak hanya kota yang aman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan konsep yang ketiga, yakni kesejahteraan, di mana seluruh penduduk kota Madinah harus sejahtera.
Dengan kalimat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, wa'atimut ta'am, berbagi makanan, sharing kesejahteraan. Jangan sampai orang sejahtera hanya di titik-titik tertentu saja, tidak ada pemerataan ekonomi secara adil. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mampu menciptakan orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, telah mampu menciptakan kota yang aman, telah mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan terakhir, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi menerapkan konsep bagaimana agar setiap orang yang tinggal di kota Madinah hidup dengan harmonis. Ini diambil dari kalimat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham, dan sambungkan tali silaturahim, minimalisir konflik, minimalisir perbedaan antara satu dengan yang lainnya, apalagi sampai berdampak pada perpecahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebuah masyarakat yang masyarakatnya telah dekat dengan Tuhannya, punya spiritualitas yang sangat tinggi, kemudian kotanya aman, masyarakatnya sejahtera, ditambah lagi masyarakatnya hidup dengan harmonis, itulah yang Nabi bawa ke kota Madinah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tapi kota Madinah tidak hanya orang Islam saja isinya, ada orang-orang Yahudi di sana. Dan Nabi SAW membangun juga kerjasama dengan orang-orang Yahudi agar tadi terciptanya masyarakat yang ideal, orang-orangnya yang religius, orang-orangnya yang sejahtera, orang-orangnya yang harmonis, dan kotanya yang aman juga harus melibatkan bangsa Yahudi di dalamnya. Kenapa? Bangsa Yahudi bagian dari elemen bangsa kota Madinah. Tidak mungkin Nabi membuang begitu saja masyarakat Yahudi, karena mereka sudah ada jauh sebelum suku Aus dan jauh sebelum suku Khazraj ada di kota Madinah. Yahudi sudah duluan di sana. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi tidak mungkin membiarkan Yahudi begitu saja. Nabi bangun kerjasama dengan masyarakat Yahudi. Muncullah istilah piagam Madinah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun kerjasama, membangun hubungan, membangun komitmen antara Muslim dengan bangsa Yahudi. Dan ini disepakati ikhwati man rahimakumullah, disepakati oleh masyarakat Yahudi dengan kaum muslimin, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita kenalan dengan masyarakat Yahudi kota Madinah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang-orang Yahudi di kota Madinah terdiri dari pertama Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini punya pasar dikenal dengan pasar Qainuqa. Sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah, pasar ini pasar yang sangat ramai. Pasar ini menjadi jantung kotanya Madinah, sehingga jangankan suku Aus, suku Khazraj, siapapun yang datang ke kota Madinah pasti dagangnya, bisnisnya di pasar Qainuqa, pasar milik orang-orang Yahudi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, namanya Yahudi. Merekalah yang membawa pertama kali konsep ribawi ke kota Madinah. Maka orang-orang Yahudi dengan pasar Qainuqa-nya menyebarkan riba, mengajarkan riba. Bahkan tidak hanya kota Madinah, kota Mekah pun kena imbas dengan ribawi yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Tokoh yang kemudian menjalankan praktek ribawi adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, ada larangan riba, maka beliau tinggalkan seluruh aktivitas riba. Wa dharu ma baqiya minar riba. Sisa-sisa riba pun beliau tinggalkan. Tapi sebelum masuk Islam, beliaulah tokoh yang menyebarluaskan riba di kota Mekah. Itu dampak pengaruh dari masyarakat Yahudi. Nah ikhwati fi iman rahimakumullah, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa termasuk orang-orang yang hebat. Mereka para pedagang yang hebat, mereka para bangsawan, mereka para agnia yang punya pasar sendiri. Maka pusat ekonomi kota Madinah sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dipegang oleh orang-orang Yahudi. Saya tambahkan poinnya, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Orang Yahudi ketika punya pasar bukan nunggu orang belanja, bukan nunggu orang butuh. Orang-orang Yahudi menciptakan bagaimana masyarakat punya kebutuhan. Mereka tidak mau menunggu masyarakat butuh, mereka bikin masyarakat butuh terhadap mereka. Orang-orang Yahudi adalah para pengrajin alat-alat perang. Maka bagaimana alat-alat perang ini supaya laku di kota Madinah? Tidak mau menunggu orang yang belanja,
Karena alat perang tentunya jauh lebih lama kalau tidak dipakai. Pedang, tombak, perisai, ini akan awet kalau tidak dipakai. Tentu yang belanja akan berkurang secara intensitas. Maka orang-orang Yahudi bagaimana menciptakan masyarakat yang butuh dengan senjata? Orang-orang Yahudi bikin perang di kota Madinah. Siapa yang menjadi aktor peperangannya? Suku Aus dan Khazraj. Maka sepanjang ratusan tahun suku Aus dan Khazraj tidak pernah berhenti berperang. Kenapa mereka harus berperang? Agar senjata Yahudi laku. Ikhwati fan rahimakumullah, ini masyarakat Yahudi, mereka tidak mau menunggu pasar, mereka tidak mau menunggu orang butuh, mereka bikin orang-orang itu butuh. Maka mereka bikin dulu masalahnya dan mereka bikin solusinya. Kalau masalahnya sudah tersebar, solusinya pasti akan minta kepada mereka. Dagangan mereka laku. Dan ini praktek Yahudi di mana-mana. Dan bisa jadi sampai hari ini masih berlaku. Wallahu a'lam. Hadirin ikhwan iman rahimakumullah, itu orang-orang Yahudi. Jadi mereka bikin pasar, mereka bikin orang-orang butuh dengan mereka. Kelebihan yang lain, orang-orang Yahudi adalah pakar pembuat pengrajin alat-alat pertanian. Kota Madinah notabene adalah para petani, dan Yahudi mereka jago bikin alat-alat untuk pertanian. Entah cangkulnya, entah lain sebagainya, mereka jago. Maka akhirnya orang-orang Madinah tidak mau harus bergantung kepada orang-orang Yahudi, karena mereka punya alat-alat perang, mereka punya alat-alat pertanian. Bahkan hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang Yahudi jago bikin perhiasan. Mereka pandai bikin perhiasan, entah kalungnya, gelangnya dan lain sebagainya. Makanya muslimah, seorang muslimah ketika dia ingin memperbaiki perhiasannya, mau tidak mau dia harus datang ke pasarnya Bani Qainuqa, pasarnya orang-orang Yahudi. Mau tidak mau. Sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Yahudi Bani Qainuqa diajak kerjasama oleh Nabi. Yang kedua, kabilah Yahudi yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir memang kabilah lebih kecil daripada Bani Qainuqa, tapi peranannya di kota Madinah juga cukup besar. Termasuk yang bikin skenario perang itu Bani Nadir dan Bani Qainuqa, agar kota Madinah tidak pernah berhenti berperang, karena mau tidak mau itu adalah komoditas bagi orang-orang Yahudi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kabilah Yahudi yang ketiga adalah kabilah Bani Quraidah. Qainuqanya diajak kerjasama, Bani Nadirnya diajak kerjasama, Bani Quraidah diajak kerjasama. Semuanya diajak kerjasama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi membangun kota Madinah, demi membangun tatanan masyarakat yang ideal di kota Madinah. Yahudi dilibatkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sampailah muncul beberapa hal yang itu membuat perjanjian ini semakin lama semakin retak. Islam tidak pernah berlaku khianat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi kita melarang muslim berkhianat, haram hukumnya berkhianat. Tapi jika sudah dikhianati, maka sanksi akan diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Islam kota Madinah tidak pernah berkhianat, tapi orang-orang Yahudi mereka memulai berkhianat dan Nabi memberikan sanksi kepada mereka. Ada harga yang harus dibayar bagi mereka para pengkhianat di kota Madinah. Dan itu tema kita siang hari ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Qainuqa, ketika kaum muslimin perang Badar dengan 313 orangnya dan mendapatkan kemenangan luar biasa, Bani Qainuqa sedih dengan kemenangan kaum muslimin. Ini tanda-tanda pertama awal mula pengkhianatan terhadap piagam Madinah, terhadap kerjasama antara Nabi dengan orang-orang Madinah. Orang Yahudi dalam kurung Bani Qainuqa tidak suka dengan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar, padahal Yahudi dengan kaum muslimin sama-sama penduduk kota Madinah. Kemenangan Nabi, kemenangan kota Madinah. Tapi ada penduduk kota Madinah yang tidak suka dengan kemenangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Awal pertamanya ketidaksukaan Bani Qainuqa, dan mereka menampakkan ketidaksukaan itu. Sampai suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengundang Bani Qainuqa. Nabi mengundang mereka, kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bani Qainuqa, masuk Islamlah antum semua. Antum lihat bagaimana orang-orang Quraisy nasibnya. Masuk Islamlah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, wahai Muhammad, jangan sombong.
Ente menang di perang Badar karena ente melawan orang-orang yang tidak jago perang. Kata orang Yahudi Bani Qainuqa, orang-orang Quraisy itu orang-orang yang nggak jago perang, Pak. Wahai Muhammad, engkau berperang melawan orang-orang Quraisy, mereka orang-orang yang tidak jago berperang. Wajar kalau ente menang. Coba ente lawan kami. Coba ente lawan kami. Ente baru tahu bagaimana hebatnya kami dalam berperang. Ucapan ini tidak wajar dan tidak boleh kalau diucapkan oleh sesama elemen bangsa. Kota Madinah, kemenangan Nabi, kemenangan kota Madinah. Orang Yahudi tinggal di kota Madinah, tapi ucapannya seolah-olah tidak suka dengan kemenangan kota Madinah. Tidak boleh. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, puncaknya seorang Yahudi bernama Ka'ab bin Ashraf. Ia melakukan dakwah dalam tanda petik ya ke kota Mekah dan menyampaikan belasungkawa kepada kota Mekah serta menjelek-jelekan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelek-jelekan kaum muslimin. Ini tambahan poin bagi Bani Qainuqa. Sampai akhirnya hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam harus buat perhitungan dengan Bani Qainuqa. Namun masih ditahan. Sampai puncaknya ada seorang muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa. Muslimah ini bawa perhiasan untuk diperbaiki oleh orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqa. Saat ketemu dengan bangsa Yahudi, salah satu orang Yahudi, maka orang Yahudi ini bilang, "Wahai akhwat, tolong buka jilbabnya. Ini pasar Yahudi, ikut aturan bangsa Yahudi dong. Tolong lepaskan jilbabnya." Kata akhwat ini, "Demi Allah tidak mau. Ini aurat, saya tidak mungkin menampakkannya." Penolakan akhwat ini menyinggung perasaan si Yahudi. Maka ketika akhwat ini menyelesaikan hajatnya memperbaiki perhiasan, dia sedang duduk tadinya, maka oleh si laki-laki Yahudi diinjaklah salah satu kain penutup aurat si akhwat ini, si muslimah ini. Ketika diinjak kainnya, maka akhwat ini berdiri tanpa sepengetahuan akhwat bahwa kainnya diinjak. Ia berdiri, maka terlepaslah pakaiannya, terlepaslah jilbabnya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, akhwat ini teriak, menangis, menjerit, dan disaksikan oleh seorang muslim. Jiwa patriot seorang muslim yang ada dalam hatinya mendorong dia melakukan tindakan kepada si Yahudi. Maka dia datang menghampiri si laki-laki Yahudi, dia bunuh laki-laki itu oleh si pemuda muslim. Kenapa? Dia telah menodai kehormatan seorang muslimah di hadapannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, pasar ini pasar Yahudi. Seorang laki-laki Yahudi dibunuh oleh seorang pemuda muslim, sedangkan pasar ini mayoritas orang-orang Yahudi. Maka akhirnya pemuda muslim ini dikeroyok sampai meregang nyawa, matilah si pemuda muslim ini. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, cerita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak pakai pikir panjang, Nabi tidak pakai musyawarah panjang lebar, Nabi perintahkan kumpulkan pasukan, kita kepung Bani Qainuqa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saat suatu bangsa ada dalam sebuah negara, dia tidak suka atas keberkahan negara itu, dia tidak suka atas kemaslahatan negara itu, maka apa yang dia inginkan sebetulnya? Jika ia menginginkan kerusakan bagi bangsa itu, menginginkan kerusakan bagi masyarakat di tempat tersebut, berarti ada benih-benih pengkhianatan dalam hatinya. Orang-orang Bani Qainuqa akhirnya dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya setelah 15 hari mereka diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Madinah. Pengkhianat tidak berhak berada di satu tempat dengan orang yang dia khianati. Pergi. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Qainuqa pergi meninggalkan kota Madinah. Ini menambah kebencian bagi kabilah Yahudi yang lain, dan ditambah lagi menambah kebencian bagi sebagian orang-orang yang ada di kota Madinah yang ngakunya Islam padahal bukan, yang kita kenal dengan nama munafik. Orang-orang munafik pun gelisah dengan sikap Nabi yang cukup tegas kepada orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak selang lama Bani Nadir kedapatan melakukan pengkhianatan. Ada seorang tokoh namanya Salam bin Mishkam. Ketika perang Sawa'iq, Abu Sufyan datang ke kota Madinah. Kemudian Salam bin Mishkam menjamu Abu Sufyan
bahkan memberikan banyak kebutuhan bagi Abu Sufyan. Datang musuh ke kota Madinah, bukan dilawan, malah disambut dan dijamu. Ini bentuk pengkhianatan. Nabi sudah mendengar ada tokoh Yahudi Bani Nazir yang memberikan jamuan kepada Abu Sufyan. Nabi catat itu sebagai pengkhianatan. Puncaknya, hadirin ikhwati man rahimakumullah, seorang sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Amr bin Umayyah Ad-Dumari ini telah membunuh 2 orang dari Bani Amir. Membunuh tanpa diketahui bahwa orang ini sebetulnya sudah dapat jaminan dari Nabi. Jadi 2 orang ini dijamin oleh Nabi, tapi kemudian dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dumari tanpa sepengetahuannya. Tanpa sepengetahuan Amr bahwa 2 orang ini telah dapat jaminan dari Nabi. Konsekuensinya Nabi harus bayar diat. Harus bayar sejumlah uang untuk meredakan para korban yang kemudian dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Dumari. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka Nabi SAW menyiapkan uang, sejumlah uang untuk membayar diat. Telah kumpul sebagian uang, masih kurang uang tersebut, maka Nabi mendatangi Bani Nazir untuk ikut memberikan kontribusi terhadap pembayaran diat. Nabi minta kepada orang-orang Yahudi Bani Nazir untuk membayar diat, bantu kami bayar diat. Karena itu bagian dari kesepakatan antara Nabi dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, sama-sama menanggung kebutuhan kota Madinah. Nabi harus bayar diat. Nabi minta kepada Bani Nadir, berikan kami uang untuk membantu proses pembayaran diat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi datang bersama 3 orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan Ali. 4 orang ini datang ke kabilahnya Bani Nazir, disambut baik oleh tokoh-tokoh Bani Nazir, dipersilakan duduk di salah satu dekat dindingnya kabilah Bani Nazir. Nabi sudah sangat dihormati, dijamu sedemikian rupa. Namun setelah tokoh ini kembali ke dapur mereka, kembali ke rumah mereka, mereka merencanakan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjatuhkan satu batu penggilingan gandum yang mereka punya. Batunya cukup besar dan mereka akan lemparkan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Jibril tahu. Allah Azza wa Jalla perintahkan Jibril untuk memberikan tahu kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabiullah Muhammad segera beranjak dari rumah atau dari kabilah Bani Nadir, meninggalkan kabilah Bani Nadir, diikuti oleh 3 orang sahabatnya, Abu Bakar, Umar, dan Ali. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, wajah mereka manis, sambutan mereka indah, tapi kedengkian dalam hatinya luar biasa. Seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka perlakukan hormat di hadapan mereka sendiri, tapi di balik layar mereka ingin menjatuhkan Nabi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini bentuk pengkhianatan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh pemimpin kota Madinah hendak dibunuh, itu adalah perbuatan yang jelas disebut makar dalam agama kita. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk melakukan resiko terhadap pengkhianatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Bani Nazir. Mereka kemudian dikepung. Sebelum pengepungan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian punya waktu 10 hari. Nabi perintahkan Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan info ini. Kata Muhammad bin Maslamah dari Nabi, kalian diberi waktu 10 hari. Kalau 10 hari masih juga belum pergi, maka kami tidak akan segan-segan untuk mengeksekusi kalian semua. Pergi, selama 10 hari kami beri tangguh, beri tempo. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tadinya Bani Nadir akan langsung pergi, tadinya. Tapi ada tokoh Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada mereka. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tolonglah jangan pergi. Kalau kalian diusir oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami juga akan pergi bersama kalian. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kalau kalian diperangi oleh Nabi Muhammad, saya sudah nyiapin 2000 pasukan untuk membela kalian, asal kalian bertahan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang-orang Yahudi akhirnya mendapatkan hawa sejuk dari ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka akhirnya memilih untuk bertahan, tidak mau pergi. Padahal resikonya adalah eksekusi. Kenapa mereka tidak kemudian pergi? Karena mereka menambah keberanian mereka dari ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul.
Namun sayang, namanya juga munafik. Kalau munafik tidak berbohong, namanya bukan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ternyata pada waktunya bullshit, dia berbohong. Tidak ada satupun orang yang berani membela Bani Nadir. Tidak ada satupun orang yang berani menyokong Bani Nadir. Orang-orang yang disebutkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ada. Satupun tidak ada. Termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul pun tidak ada. Maka Bani Nadir harus menerima putusan dari Nabi SAW. Lewat 10 hari diperangi. Maka Nabi mengepung mereka selama 15 hari. Dalam proses pengepungan itu, mereka kemudian memilih untuk mengalah dan pergi ke Syam sebagiannya pergi ke Khaybar. Termasuk tokohnya Yahudi bernama Huyai bin Akhtab, mereka pergi ke kota Khaybar dan merencanakan sesuatu untuk Nabi di kota Khaybar. Sampai nanti puncaknya perang Khaybar. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Bani Nadir diusir. Sebagian pergi ke Syam, sebagian pergi ke kota Khaybar. Sekali lagi, ada harga yang harus dibayar bagi para pengkhianat. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terakhir Bani Quraidah, kabilah terakhir di kota Madinah. Setelah Nabi perang Khandaq, saya yakin Bapak Ibu semuanya hafal perang Khandaq. Ketika Nabi selesai perang Khandaq, Nabi ingin melepaskan baju besinya, turun Jibril alaihi salam. Kata Jibril, "Ya Rasulullah, tidak pantas bagi seorang Nabi meletakkan baju zirahnya sebelum peperangan itu usai." Kata Nabi SAW, "Perang Khandaq sudah usai wahai Jibril." Nama lain perang Khandaq, perang Ahzab namanya. Perang Khandaq atau perang Ahzab sudah selesai wahai Jibril, perang mana lagi? Maka kata Jibril alaihi salam, Bani Quraidah belum diselesaikan. Mereka telah berkhianat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengkhianatan Bani Quraidah? Ketika perang Khandaq, sebelum perang Bani Quraidah, ketika perang Khandaq, Bani Quraidah memberikan bantuan logistik kepada musuh Islam. Alih-alih membantu kaum muslimin membela kota Madinah, alih-alih membantu kaum muslimin mempertahankan kota Madinah yang sedang dikepung oleh orang-orang musyrik. Disebut perang Ahzab karena suku Hawazin ikut, suku Taif ikut, suku Quraisy ikut, Yahudi juga ikut. Maka berkelompok-kelompoklah musuh kaum muslimin saat itu. Alih-alih membantu kaum muslimin, Bani Quraidah malah membantu musuh Islam. Mereka memberikan logistik kepada Abu Sufyan yang cukup banyak. Bahkan tidak hanya logistik, sebagian pasukan masuk dalam pasukannya Abu Sufyan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya bingung membaca sirah ini. Kenapa Bani Quraidah tidak belajar dari dua kabilah sebelumnya? Bukankah mereka sudah lihat bagaimana nasib Bani Qainuqa? Bukankah mereka sudah lihat bagaimana nasib Bani Nadir? Tapi kemudian mereka tidak mengambil ibrah pelajaran dari kedua kasus tersebut. Mereka masih bertahan pengen merusak Nabi SAW, merusak keamanan kota Madinah. Mereka membantu musuh Islam ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, puncaknya Nabi mendatangi Bani Quraidah. Nabi melakukan perlawanan kepada Bani Quraidah. Diperangilah Bani Quraidah sampai akhirnya kalahlah Bani Quraidah. Maka Nabi SAW dengan sangat bijaksana beliau menawarkan kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, apa yang ingin kalian minta? Atau siapakah orang yang akan kalian tunjuk untuk menentukan nasib kalian? Apakah kalian harus diusir seperti dua kabilah yang lainnya, atau harus dieksekusi di tempat? Maka tunjuklah oleh kalian satu orang yang orang itu akan memberikan keputusan untuk kalian semua. Saya tegaskan hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi memberikan pilihan kepada tawanan Bani Quraidah, silakan pilih satu orang untuk menentukan nasib kalian. Jadi Nabi tidak menentukan nasib Bani Quraidah, tapi Bani Quraidah diberikan pilihan, silakan tunjuk satu orang agar orang itu menentukan nasib kalian. Maka Bani Quraidah meminta Sa'ad bin Mu'adz untuk menjadi hakim bagi mereka, untuk memutuskan apa sanksi bagi mereka. Sa'ad bin Mu'adz sebelum datangnya Islam adalah sekutunya Bani Quraidah, orang yang dekat dengan Bani Quraidah, orang yang sangat akrab dengan Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz, beliaulah yang masuk Islam sesudah Usaid bin Hudair. Ketika Mus'ab bin Umair mendakwahi Usaid bin Hudair, kemudian Mus'ab bin Umair mendakwahi Sa'ad bin Mu'adz. Pimpinan Bani Ashal, pimpinan suku Aus, namanya Sa'ad bin Mu'adz.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata orang Yahudi Bani Quraidah, kami meminta Sa'ad bin Mu'adz ya Rasulullah untuk memberikan hukuman, memberikan pilihan kepada kami, putusan kepada kami. Maka Sa'ad bin Mu'adz dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kondisi Sa'ad bin Mu'adz sedang terluka parah akibat perang Khandaq. Lehernya tertusuk panah sehingga terus-terusan mengeluarkan darah. Beliau dipapah oleh seorang sahabat menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat sedang duduk, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berdirilah kalian karena tuan kalian sedang datang." Maka para sahabat menyambut Sa'ad bin Mu'adz dengan berdiri. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita dengar bagaimana keputusan Sa'ad bin Mu'adz kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Kata Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an, kata beliau, setiap laki-laki Bani Quraidah yang sudah dewasa tidak ada pilihannya selain hukuman mati. Bagi laki-laki Bani Quraidah yang sudah dewasa, tidak ada hukuman yang lain selain hukuman mati. Selebihnya ditawan. Dan harta orang-orang Bani Quraidah jadi ghanimahnya kaum muslimin. Orang-orang Yahudi kaget. Mereka tidak nyangka kalau orang dekat mereka, orang yang akrab dengan mereka bisa memberikan keputusan sehebat itu. Mereka tidak mendapatkan ekspektasi yang diharapkan. Akhirnya Nabi SAW sebagaimana putusan Sa'ad bin Mu'adz, maka Nabi bilang, itulah putusan saya juga, lakukan itu semua. Maka laki-laki dewasa dari suku Bani Quraidah dihukum mati. Mungkin terlihat kejam, tapi sejatinya ini semua adalah akibat, bukan sebab. Jika tidak ada pengkhianatan, hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak ada eksekusi. Jika tidak ada pengkhianatan, tidak ada pengusiran. Jika tidak ada pengkhianatan, tidak mungkin Nabi melukai hatinya orang-orang Yahudi. Ini semua akibat yang dilakukan atas sebab mereka melakukan pengkhianatan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi SAW sedang mengajarkan dengan sirah ini bahwa hati-hati dengan pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin adalah kaum yang harus dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga kehormatannya. Karena itu pesan Nabi SAW ketika khutbah di Padang Arafah, ketika haji wada, seorang muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Maka jangan mengkhianati kaum muslimin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, kita memang tidak ada sosok seperti Nabi Muhammad SAW yang bertindak tegas kepada para pengkhianat, tapi sejatinya Nabi sudah mengajarkan itu. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, bagi mereka yang punya sifat pengkhianat dalam hatinya, mereka punya sesuatu dalam hatinya tersimpan pengkhianatan terhadap kaum muslimin, segeralah istighfar dan taubat. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Satati zamanun 'alan nas," akan datang suatu zaman di tengah-tengah manusia di mana zaman itu akan muncul para pendusta, muncul para penipu, atau tahun-tahun penuh dengan penipuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka adalah yusaddiqu fihal kadzib. Di zaman itu orang-orang pendusta dibenarkan. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan orang yang jujur didustakan. Zaman itu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya ulang hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang zaman-zaman penuh dengan penipuan. Di zaman itu yusaddiqu fihal kadzib, pendusta dianggap benar. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan orang yang jujur dianggap pendusta di zaman itu. Yang kedua, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'tamanu fihal kha'in, di zaman itu orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wa yukhawwanu fihal amin, dan akan dianggap pengkhianat orang-orang yang amanah di zaman itu. Yang khianat dianggap amanah, yang amanah dianggap khianat, yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Apa dampaknya hadirin ikhwati man rahimakumullah? Kalau orang jujur dianggap bohong, maka kejujuran sehebat apapun tidak akan pernah dianggap benar. Dan orang yang bohong dianggap jujur, dianggap benar, maka sehebat apapun kebohongan mereka, semudah apapun dipahami kebohongan mereka, akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Hoax dengan bukan hoax akan terbalik. Mana yang tidak benar, mana yang benar jadi kacau.
Hadirin ikhwati man rahimakumullah, orang yang khianat dianggap amanah, yang amanah dianggap khianat. Dengan kondisi ini, orang tidak lagi mampu memberikan amanah jabatan dengan benar. Ada orang yang pandai bekerja, jujur dalam bekerja, amanah dalam bekerja, tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Dan sebaliknya, orang yang khianat dalam kerja justru dapat jabatan. Maka saat itu, di zaman itu, jabatan tidak lagi sesuai dengan kompetensi. Jabatan tidak lagi sesuai dengan amanahnya seseorang, tapi jabatan bagikan transaksi bisnis. Siapa yang dekat, dia yang dapat. Siapa yang menguntungkan lebih, dia akan mendapatkan jabatan tersebut. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya berharap bahwa pengkhianatan tersebut bisa selesai. Namun ternyata Nabi mengingatkan, itu ciri akhir zaman. Berharap selesai mungkin tidak, karena memang bagian dari akhir zaman. Tapi setidaknya, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, bukan kita yang berkhianat. Kita tidak termasuk orang yang berkhianat. Dan kalau memang kita yang dikhianati, biarlah dia menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah takdirkan untuknya, itulah nasib bagi para pengkhianat. Maka Allah Azza wa tegaskan, jangan khianati Allah, jangan khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komitmen dengan Qur'annya, komitmen dengan sunnahnya, komitmen dengan kebenaran yang ada. Kebenaran itu ibarat bara api, dipegang panas, dibuang kita jauh dari kebenaran. Maka hebatlah orang-orang yang masih komitmen dengan kebenaran, sekalipun kebenaran itu ibarat bara api. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sebagai penutup, mudah-mudahan setiap kita diberikan lisan yang benar oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan setiap kita diberikan hati yang benar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan setiap kita mendapatkan benar itu adalah benar dan batil itu adalah batil. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah bahwa kebenaran itu adalah benar. Warzuqna tiba'ah, dan berikan kami rizki untuk bisa mengikuti kebenaran. Karena bisa jadi hadirin, orang sudah tahu ini benar, tapi dia tidak bisa mengikuti kebenaran, entah apapun faktornya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kemudian kata Nabi melanjutkan, Allahumma arinal batila batila, dan tunjukkanlah bahwa kebatilan itu adalah batil. Warzuqna tinabah, dan berikan kami rizki untuk meninggalkan kebatilan. Kenapa harus minta rezeki untuk meninggalkan kebatilan? Karena bisa jadi orang yang sudah tahu ini batil, dia tidak bisa meninggalkan kebatilan itu, apapun faktornya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, dan doa ini menjadi doa pamungkas pada kesempatan hari ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tetaplah jadi orang yang amanah, tetaplah jadi orang yang jujur, sekalipun ibarat memegang bara api dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.